sesudah bumi ini sempat Allah perbaiki kembali. Artinya bumi ini pernah rusak dulu. Pernah rusak oleh ulah manusia. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Diterangkan di surat Ar-Rum ayat 41. Tadi kan sudah di itu surat Ar-Rum surat 41 ya. Maaf. Surat 30. Maaf. Ya. Ar-Rum ya. Surat 30 ayat 41. Surat 30 ayat 41. Allah juga memperingatkan, memberitahukan bahwa di daratan dan di lautan pun, ya, di air juga akan terjadi perusakan dalam bentuk pencemaran oleh manusia. Ini doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Nah, jadi di lautan pun, di daratan pun Allah peringatkan bakal terjadi perusakan. Dohalo pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali sadar. Dohalo pasadu fil barri. Telah nampak, terlihat kerusakan ya, fil bahri di lautan. Sekarang di mana-mana banyak lautan-lautan pantainya jadi pembuangan sampah. Tercemar oleh sampah-sampah plastik. Coba aja sampai lautan itu sekarang di pantainya bukan lagi air yang datang. Justru sampah-sampah plastik yang terbawa arus dari tengah laut. Karena di tengah laut banyak. Ya sebut saja dari kapal-kapal, kapal angkut, kapal-kapal yang lainnya yang membuang sampah-sampah plastik ke laut. Itu baru yang plastik, belum yang lain. Terbawalah ke samping, ke pantai. Belum lagi dari sungai-sungai, ya, yang bermuara ke laut, semuanya bawa sampah. Sampah plastik. Nah, pencemaran yang namanya sungai, kan dibawa ke laut. Itu umat Islam banyak terlibat. Pencemaran di sungai itu. Ya, dengan entengnya habis minum air kemasan, sampahnya dikumpul, masukin kantong kresek beserta sampah-sampah lain. Kebetulan rumahnya pinggir sungai, lemparkan ke sungai, lemparkan ke solokan. Sambil pergi ke pasar, daripada dibawa ke pasar, lemparkan. Kadang-kadang di halaman rumah orang dilemparkan itu, Pak. Satu kantong kresek sampah lempar ke. Anehnya orang-orang Islam yang berperilaku seperti itu merasa tidak dosa. Bukan aneh karena tidak tahu. Rasanya dosa itu kalau meninggalkan sholat saja. Rasanya berdosa itu kalau berbohong, kalau nipu saja. Membuang sampah bukan kepada tempatnya itu dosa. Karena melahirkan kemadorotan kepada orang lain. Bahkan dampaknya besar.
Artinya yang terkena kemadorotannya jumlahnya massal. Bayangkan aja sungai di kita aja yang deket nih, Sungai Citarum. Berapa biaya untuk merehabilitasi dari pencemaran? Wah, bukan kecil. Dan itu yang membuang sampah termasuk ya masyarakat. Udah jelas dari industri-industri sepanjang sungai membuang pembuangan. Itu limbah industri ke sungai udah bukan rahasia lagi, di berbagai tempat sungai yang ada industrinya dibuang ke sana. Itu pencemaran yang dahsyat. Ditambah juga masyarakat. Termasuk masyarakat ya, kaum muslimin ikut buang sampah, lemparkan 1 kresek, lemparkan 2 kresek 1 hari. Kalau ada, kita hitung berapa banyak rumah yang ada di bantaran kali, ya, yang ada di kita, ya, kali Ciliwung, kali apa itu Cisadane, kali Citarum, dan terus kali-kali di seluruh Indonesia, baru sekup Indonesia saja. Berapa juta kantong. Kalau dibilang kantong apa? Ada yang berkarung-karung itu membuang sampah ke sungai itu. Ya, ada yang berkarung-karung, ada yang 1 mobil malah dibuang ke sungai. Itu sampah dibuang ke sungai tanpa merasa beban, salah. Apalagi tanpa merasa berdosa. Karena nggak tahu. Ayat-ayat ini kurang disosialisasikan. Kita secara tidak langsung sudah ikut melahirkan kerusakan lingkungan. Tenang-tenang saja, merasa tidak berdosa. Padahal membuang sampah bukan kepada tempatnya, itu dosa. Melahirkan kerusakan lingkungan. Ya, apalagi dibuangnya di halaman rumah orang. Itu udah orang bisa cekcok. Itu baru sampah yang bentuk cairan dari industri-industri membuang limbah-limbah sampai ada sungai berbusa. Ya, lihat banyak itu sungai-sungai berbusa. Mungkin limbah dari deterjen atau limbah kimia yang lainnya. Bahkan ada sungai yang merah, ya, kuning. Karena mungkin yang dibuangnya itu bahan-bahan pencelup kain ke sana tuh. Dari industri-industri tekstil mungkin. Ada sungai yang airnya sudah hitam, kayak minyak goreng udah dipakai berpuluh-puluh kali. Jadi kita juga umat manusia ya, ikut terlibat di situ membuat kerusakan lingkungan. Ya. Dan terkhusus yang kita kaji ini Al-Quran, dan tidak sedikit yang terlibat umat Islam ikut mencemarkan tanpa rasa salah, tanpa merasa berdosa. Padahal dosa itu membuang sesuatu yang membahayakan, melahirkan kemadharatan kepada orang lain ke tempat yang bukan pada tempatnya. Enggak. Yang selalu disodor-sodorkan kan dalam pengajian, nah, sholat harus benar, jangan ketinggalan sholat, itu aja terus. Kira-kira begitu. Saum, zakat, ibadah haji. Padahal masalah-masalah ini jelas Al-Quran menginformasikan dan memberikan peringatan. Jangan kita terlibat di dalamnya, membuat kerusakan lingkungan. Nah, saudara hadirin sekalian, di sungai yang namanya sungai Bari di apa? Bari itu lautan. Lautan itu kan skup besarnya sungai. Itu sekarang sudah tidak bisa lagi diatasi dengan gampang. Mungkin menghabiskan entah berapa triliun kalau ingin bersih pantai-pantai dari sampah. Baru sampah yang fisik, sebut saja sampah ya bangsa plastik lain sebagainya. Belum lagi pencemaran dari yang bentuk sampah kimia.
Sampah kimia. Nah, itu sehingga jangan heran di pantai-pantai sudah banyak yang mengandung airnya itu merkuri. Air laut yang ada di pantai-pantai itu sudah banyak yang mengandung merkuri. Merkuri itu kan diakibatkan dari pembuangan limbah industri. Allah sudah peringatkan, bakal terjadi kerusakan akibat tangan-tangan manusia 15 abad yang lampau. Jadi jelas gak mungkin Quran ini buatan Nabi Muhammad. Kesana tuh arahnya juga. Iya, masa mungkin Nabi Muhammad bisa meramalkan yang sekian abad yang akan datang. Allah ini yang memberitakan. Nah, saudara sekalian, jadi pencemaran yang nyaman di air sudah luar biasa sekarang. Terjadi di mana-mana dan sudah luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Coba sekarang banyak sungai-sungai yang masuk ke kampung-kampung, ke sawah-sawah, bukan melahirkan kesuburan, sawah-sawah jadi mati. Karena airnya sudah tidak sehat lagi, sawah-sawah banyak mati. Ikan-ikan di kolam mati, bahkan banyak terjadi ikan-ikan di sungai pun mati. Sampai ada ikan, bangkai ikan berkilo-kilometer. Sepanjang berkilo-kilometer bangkai ikan mengambang. Mati karena tercemar sungainya. Nah, udah kalau sudah terjadi saling tunjuk. Si ini, saling tunjuk. Jadi limbah-limbah industri buang ke sungai, limbah rumah tangga buang ke sungai. Nah, bukan gampang, bukan masalah yang dirahasiakan lagi, udah terjadi begitu. Selanjutnya juga Dhahara fasadu fil bari wal bahri, barusan yang terangkan di lautan, yang sekarang fil bari di daratan. Nah, daratan. Pencemaran, kerusakan lingkungan di daratan udah banyak. Kita lihat saja sekarang akibatnya. Yang namanya banjir bandang, yang namanya longsor akibat kerusakan lingkungan di daratan. Mereka tebang hutan sewenang-wenang demi keuntungan pribadi kelompok. Ya tebang hutan semau-maunya. Akibatnya air hujan yang turun tidak lagi terkendali. Lahirlah banjir bandang yang merusak. Yang kerusakannya luar biasa. Kita lihat sekarang musim hujan kemarin di Garut kan banjir bandang, belum lagi di Kalimantan di mana-mana banjir yang merendam rumah, ribuan rumah. Betapa kesengsaraan rakyat ya, dirasakan akibat banjir itu. Baik banjir biasa, banjir bandang, belum lagi longsor di mana-mana. Itu akibat tangan manusia karena habis hutannya dibabat. Atau lahan alih fungsi yang seharusnya itu dipertahankan sebagai hutan lindung, jadi kebun cabai. Jadi bisa jadi kebun kentang, bisa jadi kebun-kebun yang lainnya, singkong. Padahal itu harusnya lahan sebagai hutan lindung. Alih fungsi, jadi villa, jadi rumah. Ya, hutan-hutan lindung sekarang. Akibatnya yang menanggung risiko itu orang banyak. Yang justru tidak sedikit, kebanyakan orang yang tidak ikut-ikutan merusak. Ya, tahu-tahu karena banjir bandang rumahnya hilang, ternaknya hilang ke bawah banjir. Orang yang nggak ikut-ikutan nebang pohon. Padahal Al-Quran sudah menyatakan yang membuat kerusakan di muka bumi dalam Al-Quran nih, yang membuat kerusakan di muka bumi, hukum menurut Al-Quran itu hukum mati. Ada dalam Al-Quran itu ayatnya. Dihukum mati, au yunfauna fil ard, ya dibuang dari muka bumi itu hukum mati, atau dipotong tangan kanan dan kaki kiri.
disilang atau disalib. Disalib atau dipotong secara bersilang tangan kanan dan kiri, atau dihukum mati yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang tergolong membuat kerusakan di muka bumi itu apa saja? Ialah yang membuat akibat korbannya massal. Ya seperti menebang hutan, korbannya massal kan. Terjadi longsor, banjir bandang, terjadi pemanasan global karena hutan-hutan yang seharusnya mengeluarkan sebagai paru-paru dunia. Nah, habis menjadi pemanasan global, banyak tuh akibatnya. Nah, saudara sekalian, ini kurang disadari oleh umat Islam. Karena kurang mensosialisasikan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini. Sehingga tatkala terjadi pelanggaran, itu merasa tidak dosa. Saudara sekalian, kerusakan-kerusakan di muka di daratan ini dan di air ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai fasadun fil ard. Udara, daratan, lautan itu fasadun fil ard. Yang membuat kerusakan di muka bumi itu disebut kategori masuk kerusakan di muka bumi ialah yang melahirkan korbannya massal. Seperti orang mengedarkan sabu, narkoba. Itu fasadun fil ard. Membuat kerusakan di muka bumi massal. Kalau 1 kilo narkoba diedarkan itu berapa puluh ribu ya, Pak? Kalau 1 kilo narkoba itu di sabu diedarkan tuh berapa puluh ribu manusia yang akan terkena dampaknya. Termasuk kerusakan massal yang diakibatkan oleh fasadun fil ard, termasuk korupsi. Korupsi juga masuk kepada fasadun fil ard. Sebab merusak kondisi ekonomi. Ekonomi rakyat jadi rusak akibat korupsi. Ya, melahirkan ketimbangan hidup ya di masyarakat, melahirkan ya segala macam lah. Kerusakan ekonomi itu diantaranya juga karena dikorup besar-besaran. Maka korupsi itu fasadun fil ard. Dalam Quran itu yang korupnya gede-gede itu harus sudah dihukum mati. Sekarang baru wacana mau hukum mati. Berwacana mau dikenakan hukuman mati. Quran sudah dari dulu. Orang-orang yang membuat kerusakan muka bumi, yaitu yang tadi. Yang mengakibatkan korbannya massal. Banyak. Hukum mati itu. Dan orang yang membuat penebangan hutan yang semau-maunya, itu disebut bahwa aladul hisab. Musuh Allah yang paling nyata. Jadi musuh Allah yang paling nyata ternyata juga membuat kerusakan lingkungan itu. Musuh Allah yang paling nyata itu. Kita kadang-kadang hal-hal yang begini kurang jadi perhatian. Ya, karena apa? Ya balik lagi. Karena ya mohon maaf dakwah kita lebih banyak kepada konteks ibadah. Pada lingkungan itulah. Hal-hal yang ibadah lain. Ya, termasuk kewajiban mengurus bumi ini, memelihara bumi ini, memelihara lingkungan ini, ya kurang disosialisasikan. Ya ayat-ayatnya banyak, Pak. Ini hanya sebagian ayat. Banyak, kurang sosialisasikan. Sehingga tadi itu, ya kita ikut serta merusak, tapi merasa tidak ikut dan merasa berdosa. Nah ini akibatnya seperti itu. Jadi saudara sekalian, mari melalui kajian ini mudah-mudahan ya kita ada sebuah pencerahan dalam memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup ini lebih kafah, lebih totalitas gitu. Jadi jangan sampai Al-Quran diyakini, diimani benarnya, tapi pemahamannya tidak utuh.
Tidak semuanya. Baru hanya dipahami sebagian-sebagian. Padahal Quran itu wajib dipahami secara utuh. Sehingga benar-benar kehidupan kita adalah kehidupan yang dibimbing oleh Al-Quran. Maka tatkala Rasulullah SAW ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul itu? Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Rasul itu akhlaknya Quran. Gitu. Rasul itu akhlaknya Quran. Jadi melaksanakan Quran itu Rasul itu. Cara bermasyarakatnya, ya, cara berbangsa, bermasyarakat, cara ya segala macam lah. Kehidupan sosialnya. Bukan hanya Rasul mencontohkan ibadah dosa saja, bukan. Bagaimana cara Rasul berdagang. Dilaksanakan yang ulkuhul Al-Quran itu. Ya, tidak ada dagang yang sifatnya nipu, memanipulasi kualitas. Nipu-nipu orang yang sampai ketipu tidak sadar padahal ketipu. Sekarang kan banyak yang seperti itu. Orang ditipu tidak sadar, tahu-tahu udah hilang. Nah itulah hadirin sekalian, kajian-kajian terhadap ayat seperti ini perlu diperdalam dan perlu disosialisasikan. Ya mudah-mudahan nih kalau kita ini sosialisasikan melalui media, ya, medsos, mudah-mudahan bahagian daripada saudara-saudara kita ya yang mau membaca, yang mau menyimak bisa melahirkan sedikit banyak pemahaman dan kesadaran kesananya. Karena dalam Al-Quran, jihad yang paling besar itu bukan perang. Jihad yang paling besar itu mensosialisasikan Al-Quran. Itu dalam Al-Quran tuh, Pak Sofyan, bukan perang. Jihad yang paling besar adalah mensosialisasikan Al-Quran secara utuh. Itu jihad yang paling besar. Al-Quran tuh yang bicara. Dalam segala aspek kehidupan disosialisasikan. Ini menurut Quran, ini menurut Quran, ini menurut Quran. Sehingga wajar tatkala Allah menyatakan, tatkala Al-Quran sudah menjadi keyakinan dan menjadi akhlak seperti Rasul, aman. Nggak akan ada yang dirugikan. Apalagi orang lain, dirinya, keluarganya tidak akan dirugikan. Apalagi orang lain. Karena cara bicaranya Al-Quran, cara berpikirnya menurut Al-Quran. Banyak. Petunjuk-petunjuk. Yang justru petunjuk-petunjuk hal-hal yang seperti itu lagi-lagi kurang dikaji. Kurang pendalaman kajiannya. Ya itu saja mungkin. Ya, kajian kita malam ini cukup. Ini aja singkat. Kerusakan di daratan, di lautan, dan di udara atmosfer ini sudah Allah informasikan. Beritahukan, peringatkan. Dari sejak 15 abad yang lampau. Umat Islam belum menyadari. Karena kurang mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapat barokah dari kajian ini dan rahmatnya dari Allah. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.